Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ferosyanfal. Saya guru di SD Negeri Law Company. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada sesi kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, di samping saya sudah ada Pak Tarmiji, yaitu pimpinan saya di SD Negeri Law Company. Silakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tarmiji, Kepala Sekolah SD Negeri Law Company, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa hal, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau wawancara dari CGP, calon guru penggerak, yaitu Bapak Perusi Anpal pada Pak Gubernur. Oke, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Anpal sehat juga. Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatannya dalam wawancara kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak selama menjadi pimpinan di SD Negeri Law Company. Jadi hal-hal yang saya ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu terkait dilema etika nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Selama saya memimpin sebagai kepala sekolah di SD Negeri Law Company, ya sebelum mengambil keputusan di sekolah, tentu saya sebagai pimpinan akan menggali informasi, kemudian juga mencari sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Ya. Tentu keputusan itu tidak bisa saya ambil secara langsung tanpa mengetahui latar belakang, tanpa mengetahui informasi, tanpa menggali informasi yang saya dapat. Nah, tentu dari informasi yang saya gali, kemudian juga bicara dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah, ya tentu saja walaupun begitu keputusan ada di pimpinan agar sekolah itu berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Demikian. Jadi ada proses menggali informasi ya Pak? Betul, menggali informasi. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama mengandung menilai kebajikan Pak, atau dua hal ini sama-sama benar gitu? Mungkin Bapak bisa sebutkan contoh konkretnya di sekolah Bapak, dipersilahkan gitu. Ya baik. Selama menjabat ya sebagai kepala sekolah di SD Law Company, ada beberapa hal yang menjadi dilema etika. Ya. Tentu saja kedisiplinan guru. Tentu di sekolah itu agar berjalan dengan lancar, kondusif, pembelajaran berjalan juga dengan baik. Tentu ada tata tertib sekolah, baik itu tata tertib kepala sekolah, tata tertib siswa, juga tata tertib guru, terutama tata tertib guru yang merupakan kehadiran di setiap hari. Ya. Memang ada proses dilema etika, yaitu guru, ya contohnya guru beberapa hari nggak masuk gitu ya. Tentu kan dia harus memberitahukan kenapa dia tidak masuk. Ya. Ternyata pasti tanyakan dia ada keperluan mengantarkan orang tuanya yang sakit gitu, untuk beberapa hari. Secara disiplin tata tertib di sekolah, ya guru itu kan berarti tidak masuk, berarti tidak disiplin. Tapi hubungannya dengan dia berbakti kepada orang tua, tentu sebagai pimpinan saya ambil keputusan juga tidak menyinggung perasaan dari guru tersebut. Kemudian juga kita mengambil kebijakan secara yang manusiawi lah gitu. Oleh karena itu ya diizinkan dengan catatan ada surat ya izin dari guru tersebut, dan sebagai pengganti guru tersebut tentu agar sekolah tetap kondusif, pembelajaran anak-anak tetap belajar lancar, ya kami adakan tiket sebagai pengganti guru tersebut
yang tidak masuk karena izin karena mengatakan kedua orang tua. Itu aja Pak. Ya, selanjutnya Pak, biasanya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk kasus umum misalkan, tapi dilema etika gitu. Iya, baik. Biasanya kami dalam mengantisipasi dilema etika di sekolah kami itu ya mengidentifikasi ya, mengkomunikasikan dari berbagai sumber, diantaranya ya dewan guru, kemudian juga murid, siswa. Nah, kemudian juga guru tersebut yang menggali informasi, mengkomunikasikan kenapa ada hal dalam hati seperti itu. Ya, jadi dengan adanya sumber-sumber informasi, lalu saya sebagai pembina mengambil keputusan. Di antara keputusan itu tentu ada ya dua belah pihak yang memang ya tidak dirugikan gitu ya. Contohnya guru tetap ya izin karena ada suatu hal yang mungkin penting, tapi kondisi sekolah juga tetap berjalan dengan lancar dan tertib dan kondusif. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang Bapak anggap selama ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan sebelum keputusan yang saya ambil ada beberapa guru yang memang diajak bicara, ya dia rapat dengan guru, ya kemudian juga menggali informasi dari dewan guru, kemudian dari pihak-pihak warga sekolah dan lain sebagainya sebelum saya ambil keputusan. Nah, tentu dengan menggali informasi, ya dengan berbicara dengan guru-guru kan memberikan masukan atau memberikan ide dan lain sebagainya. Nah, disitulah diolah, lalu saya ambil keputusan itu secara efektif. Ya, saya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan ya, jika ada dilema etika seperti itu. Jadi intinya komunikasi ya, betul. Komunikasi dan kolaborasi. Ya. Kemudian selanjutnya tadi yang efektif, sekarang tantangan nih Pak. Tantangan apa yang kira-kira yang menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangannya apa ya? Baik, tentu dalam mengambil keputusan apalagi dilema etika seperti ini banyak tantangannya ya. Tentu sebagai rasa kemanusiaan jika dia minta izin terus, padahal itu adalah tugas gitu ya. Tugas yang sudah ditugaskan oleh dinas, oleh pemerintah, sedangkan dia itu izin dulu begitu, izin terus ke sekolah. Nah itu artinya secara kemanusiaan nggak dikasih bagaimana, dikasih juga ini. Oleh karena itu ya tantangan dari diantara guru tersebut atau juga dari siswa yang memang ada dilema etika yang memang menjadi sebab tantangan itu orang tuanya yang memang susah dikomunikasikan. Jadi guru juga selalu banyak izin karena mungkin dia saudara anak satu-satunya, sedangkan orang tuanya perlu perawatan gitu. Kemudian juga dari dewan guru barangkali yang tidak memihak kepada guru tersebut karena dia izin terus begitu, ada dari tantangan guru. Oleh karena itu hambatan-hambatannya. Oleh karena itu hambatan-hambatan tersebut tentu saja dikomunikasikan, diajak bicara kepada yang berkaitan dengan dilema etika dan bagaimana mencari solusi yang terbaik lalu diambil keputusan seperti itu. Oke, baik. Menantang sekali Pak ya, di balik ada peraturan ada sisi kemanusiaan juga. Betul, yang harus dari empati Bapak ya. Betul, sebagai pimpinan. Iya, empati itu ya kalau melihat seperti itu empati memang harus dimiliki. Jadi kita tidak begitu kaku, juga tidak begitu dilonggarkan, begitu. Iya. Tidak dilonggarkan, juga tidak terlalu kaku. Iya. Oke, selanjutnya Pak, untuk menangani kasus-kasus dilema etika itu Bapak biasanya menangani langsung atau ada jadwal tertentu nih nanti untuk penanganan ini? Yang biasa Bapak lakukan itu seperti apa? Baik, tergantung momen ya, momen daripada dilema etika itu. Ada yang langsung karena itu memang urgen dan harus ditangani pada saat itu. Nah gitu.
Kemudian juga ada yang sifatnya ya berkala atau dibuat jadwal. Ini memang nanti ini guru tersebut atau murid tersebut atau yang berkaitan dengan dilema etika ini ya untuk diajak bicara dipanggil, diajak bicara, dicari sebab akibatnya, kemudian penyebabnya apa gitu. Jadi ada jadwal tersebut. Itu yang sifatnya terjadwal dan temporer. Nah, kalau yang sifatnya langsung dari membentuk organ dan harus itu gitu. Hari itu memang harus diambil keputusan ya itu. Jadi ada dua gitu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa ya? Ya. Tergantung urgensinya juga Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, apakah ada faktor-faktor atau orang-orang yang biasanya mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Iya. Pengambilan keputusan dilematika ini ada faktor-faktor yang memang ini faktor ini membantu dalam mengambil keputusan khususnya dilematika, yaitu ya guru-guru senior atau warga-warga sekolah yang bisa saya gali informasi. Kemudian juga ya guru-guru yang bisa ya memberikan masukan, memberikan ide, memberikan gagasan, dan memang sifatnya itu positif dan bisa membantu dalam hal pengambilan keputusan. Ya kemudian juga di samping guru, ya juga tenaga kependidikan juga digali informasi dan diambil sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Warga sekolah juga, guru juga yang digali informasinya, kemudian dikumpulkan, diambil keputusan yang terbaik. Tetap keputusan ada pada pimpinan seperti itu. Oke, jadi ada khususnya guru senior Pak ya yang Itu senior memberi masukan Pak ya. Masukan. Oke. Tentu itu senior tersebut tidak subjektif ya, benar-benar objektif dia. Oke, baik. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak nih pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak khususnya dalam pengambilan keputusan yang dilema etika nih Pak? Ya baik. Kira apa nih Pak? Banyak hikmah ya, manfaat yang dapat dipetik dari kasus-kasus dilema etika ya. Yang pertama, sebelum mengambil keputusan itu harus digali dulu informasinya, kemudian juga dikomunikasikan dan kolaborasi dengan warga sekolah, kemudian juga diajak bicara orang tersebut yang terkait dengan dilema etika. Nah itu hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik. Tentu saja dalam mengambil keputusan tidak bisa langsung diputuskan dengan perasaan saya sendiri atau dengan emosional saya sendiri, nggak bisa. Tentu harus digali informasinya tersebut. Jadi dari pengambilan keputusan itu diambil dari sisi kemanusiaannya, empatiknya, juga tidak melepas daripada peraturan dan tata tertib sekolah seperti itu. Ya, sangat menarik nih Pak ya. Dari pembicaraan kita yang saya dapat dari Bapak ini ada 3 hal Pak ya dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak jalankan. Yang pertama tadi penggalian informasi jelas, kemudian ada komunikasi, dan yang terakhir kolaborasi. Ya. Itu hal-hal yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan tentunya Pak ya, dalam mempertimbangkan hal tersebut. Oke Pak, saya rasa cukup bincang-bincang kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dalam mengemban amanah sebagai pimpinan di SD Negeri Company. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, demikian wawancara saya terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Tarmuji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini saya bersama narasumber saya yang kedua, yaitu Bapak Haji Misrudin. Beliau adalah Kepala Sekolah MTSN Negeri 3 Kota Tangerang ya. Pak Haji ya. Ya, kepada Pak Haji Misrudin silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lalu saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Misrudin, Kepala MTSN 3 Kota Tangerang, yang kebetulan hari ini baru 2 tahun saya di situ. Mudah-mudahan dapat kiprahnya terasa oleh masyarakat dan terutama anak didik MTSN 3 Kota Tangerang. Ya, Pak Haji. Nih, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai ya. Di sini saya ingin bertanya hal-hal terkait pengambilan keputusan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di MTSN Negeri 3 Kota Tangerang. Oke, ini terkait pengambilan keputusan Pak Haji ya. Jadi yang pertama, kalau selama ini di sekolah Pak Haji nih, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih biasanya? Biasanya masalah tersebut ada laporan atau dari hasil monep sendiri secara keliling, dan data itu dipastikan ada laporan masuk dari wali kelas, masuk ke BP, finalnya adalah kalau BP tidak bisa memutuskan baru dirujuk ke kepala madrasah. Nah, berdasarkan begitu input itu baru kita putuskan bersama. Oh, jadi di sini ada proses komunikasi, ya. Proses komunikasi artinya tidak berdasarkan intuisi Pak Haji sendiri. Tidak. Berarti harus ada komunikasi dengan guru-guru yang lain juga, Pak ya. Diidentifikasi dulu jadi ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak Haji. Jadi atau sama-sama dua-duanya baik nih. Jadi bimbang nih, gimana nih cara pengambilan keputusannya? Ketika bimbang dan itu tidak ada rumusannya, memang dilema. Tapi kita kembalikan kepada poin-poin yang sudah diberitahukan kepada orang tua. Ada poin yang sampai 100% dipastikan anak itu harus keluar dari madrasah. Adapun kalau belum nyampe ke situ, masih ada toleransi, terutama kalau misalnya anaknya merokok, masih ada toleransi perbaikan secara moral. Kalau nyampe 100%, maka orang tua diajak audiensi, diajak ngomong gitulah. Oh, jadi di sekolah Pak Haji ini ada penerapan poin begitu, ada poin kesalahan. Jadi kalau poinnya belum mencapai 100, artinya masih ada pembicaraan dengan orang tua ya. Contohnya untuk anak seperti itu ya. Dan itu dikomunikasikan dari sejak awal. Sejak awal poin-poin pertama dia masuk sudah dikomunikasikan agar pembinaan itu sama-sama seiring antara orang tua dengan sekolah. Baik Pak Haji. Kemudian yang ketiga, selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan ini biasanya? Step-stepnya. Masalah itu setelah dicatat oleh beberapa elemen, wali kelas mencatat, kemudian melaporkan ke BP, BP mencatat, kemudian diakumulasikan terus-menerus kepada poin itu. Kemudian ternyata anak harus keluar atau harus pulang ke rumah, itu apa boleh buat dengan cara catatan yang lengkap. Apabila secara administrasi ada yang menanyakan kepada madrasah itu sendiri atau kepada sekolah, jadi kita juga harus kuat catatannya, sebab kalau datanya tidak kuat maka berbalik kepada kita itu sendiri, kepada sekolah itu sendiri gitu. Jadi di sini kuncinya adalah pengumpulan data dan fakta. Ya. Jadi ketika ada kasus atau situasi di mana siswa bermasalah, contohnya Pak Haji, berarti Pak Haji bersama tim harus mengumpulkan data dulu ya, prosedur seperti itu. Kalau validan datanya harus diuji dulu gitu Pak Haji. Diuji dulu validasinya. Baru bisa mengambil musyawarah dan pengambilan keputusan. Prosedur yang menarik di sekolah Bapak ini. Kemudian menurut Pak Haji, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Hal apa saja, misalnya ada guru yang kurang disiplin, ada siswa yang kurang disiplin, maka itu secara terus-menerus dimonitoring tiap hari. Bahkan sekarang kan ada WA, kemudian ada Instagram. Kita tanya ada di mana mereka, karena sampai tidak masuk hari ini, sehingga mereka mungkin lupa, tidak mengabarkan hal-hal ke sekolah. Kita minta tugasnya dengan baik. Jadi intinya sekali lagi ke validan data ya, betul Pak ya. Jadi dikonfirmasi jangan sampai kita
memikirkan hal-hal itu berdasarkan pemikiran kita sendiri gitu Pak Haji ya. Pak Haji tetap ya berpegang pada data dan fakta gitu ya. Fakta dan disesuaikan dengan aturan yang ada. Oke, siap Pak Haji. Kemudian kalau tadi hal-hal yang efektif, sekarang tantangannya nih Pak Haji. Selama ini ketika Pak Haji mengambil keputusan tentang hal-hal yang terutama terkait dilema etika, kira-kira tantangannya apa aja yang pernah Pak Haji rasakan? Tantangannya kalau anak tersebut, anak dari LSM, kemudian dari wartawan, itu menjadi mereka seolah-olah punya pengaruh yang tinggi, punya kewenangan yang tinggi sehingga mengancam-ancam ke sekolah. Oleh karena itu, terhadap anak tersebut mungkin kita diusahakan diberikan toleransi, sebab daripada mengancam hal-hal yang lain, kemudian membocorkan data yang lain, kita sikapi dengan segenap kemampuan kita, dibicarakan kepada para wakil, dititipkan kepada anak kita agar segera diperbaiki, kemudian diadakan perbaikan secara khusus, untuk pembelajaran secara khusus. Ya. Oke, baik, tantangannya di sini lebih ke eksternal ya ternyata ya. Jadi ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip mengintervensi mungkin sedikit ya. Intervensi karena dia di samping itu juga bertanggung jawab untuk menjaga atau mengcover kalau ada LSM yang lain, wartawan yang lain, dia siap menangani. Yang penting anak saya di sini bisa nyaman sekolah. Ya, itu dilema etikanya di situ ya. Tapi sekali lagi Pak Haji ya tetap tegas dengan aturan ada, melakukan pembinaan dengan wakil yang tadi Bapak Haji tugaskan ya, pembinaan anak tersebut. Oke. Menarik Pak Haji nih. Kemudian dalam penanganan kasus yang dilema etika itu, Pak Haji biasanya itu langsung tuntaskan hari itu atau nanti ada schedule atau jadwal tertentu? Terjadwal karena mereka masing-masing sibuk, kita juga sibuk sambil melengkapi data, kemudian kita sodorkan kepada orang tua agar sama-sama kita memberikan sikap kepada anak tersebut agar tidak membalut kepada teman-teman yang lain. Dan tidak ada rasa perbedaan perlakuan gitu kan. Ya. Jadi ada terschedule ya, konsepnya sudah matang, baru dilakukan penanganan seperti itu ya. Oke. Kemudian Pak Haji, selama Bapak mengambil keputusan ini, tentu mungkin ada orang-orang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah nih Pak Haji dalam pengambilan keputusan. Nah, kira-kira orangnya siapa atau faktornya apa sih yang mempermudah Pak Haji untuk mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini nih? Ada orang yang bisa diajak bicara dari para wakil, yang bisa dari hati ke hati, atau ada guru ya sebagai tim panitia kecil. Kalau terlalu berat kita buatkan tim panitia kecil, karena memang perlu dibuat, karena itu membuat keringanan. Atau biasanya kalau di tempat yang lain, dulu waktu tugas di tempat yang lain, dibuatkan tim khusus yang disebut tim pengembang madrasah. Jadi dibuat untuk kasus yang agak besar, dibuatkan tim ya. Kecil. Dan memang Pak Haji ini suka bertukar pikiran dengan wakil-wakilnya ya, terutama untuk kasus anak-anak ini ya. Kemudian terakhir nih Pak Haji, dari yang sudah Pak Haji sampaikan, menurut Pak Haji ini pelajaran apa yang penting, yang paling penting yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini, terutama yang dilema etika ini nih? Pelajaran apa Pak Haji? Pelajaran sih hampir merata. Yang penting pelajaran itu tidak berbentur dengan keagamaan ya, atau pendidikan moral Pancasila, kemoralan anak. Karena dari segi-segi itu, kalau misalnya IQ tidak begitu berat, tapi kalau udah masalah sikap berat kan, karena anak-anak ini biasanya kalau sudah melewati batas waktu kita harus bagaimana dikeluarkan. Tapi karena itu semuanya dibuat enjoy, alhamdulillah semuanya di pengalaman pribadi yang berharga gitu. Jadi intinya enjoy, terstruktur, dan yang terpenting kolaborasi dengan tim ya, yang tadi Pak Haji bilang ya. Saya rasa cukup Pak Haji bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Haji selalu diberikan kesehatan dalam memimpin MTSN 3 Kota Tangerang ya. Dan terima kasih juga kepada saudara Anfal yang mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Sedikit yang saya perlukan berikan cerita, walaupun cerita ini cerita pendek gitu. Amin, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Misrudin, Kepala Sekolah MTSN Negeri 3 Kota Tangerang. Saya Ahmad Ferrusi Anfal.
calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Rokom Company. Salam dan bahagia. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Terima kasih Pak Haji.